3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ngopi dalam podcast Suara Kader Komisariat IMM Blue Safan punya. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama nih di malam hari ini dengan ditemani tamu spesial dari bidang Sospemas atau sering dikenal dengan SPM. Apa sih itu SPM? SPM itu adalah Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Tentunya hari ini Sobat Ngopi kita punya topik nih yang akan kita bahas secara tuntas. Kira-kira Sobat Ngopi yang ada di rumah bisa nebak gak hari ini kita mau bahas tentang apa? Buat Sobat Ngopi yang kepo nih, yuk tetap ikutin podcast Suara Kader. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai peningkatan jiwa humanitas dan sikap pemberdayaan di masa pandemi. Oke, Sobat Ngopi, tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu, sebelum kita memasuki perbincangan lebih dalam lagi, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya mau pantun nih, Sobat Ngopi. Dengerin ya. Pergi berlibur ke kota Jogja. Dengan kawan naik skuter. Perkenalkan, saya Cynthia, moderator Suara Kader. Cakep. Cakep. Tak kalah pula cakepnya dengan pantun tadi. Di sini, Sobat Ngopi, kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat nih. Keren-keren pula. Pada penasaran nggak nih? Narasumber hari ini, kita sudah kedatangan dua public figure yang sangat berpengaruh di bidang Sospemas. Nanti kedua narasumber bisa menyapa ya bersama Sobat Ngopi. Untuk narasumber yang pertama ini kita kedatangan Pak Kabid SPM. Muhammad Rois Rafiqur Rahman, bisa dipanggil Pak Kabid. Pak Kabid ini jejak pengalamannya banyak. Salah satunya pernah mengikuti sekolah rakyat. Dan mungkin Pak Kabid bisa menyapa nih Sobat Ngopi yang ada di rumah. Halo. Gimana kabar? Sehat-sehat kan? Baik. Oke, kita lanjut dengan narasumber yang kedua ini. Dan tak lupa pula pasangan dari Pak Kabid, yakni Pak Sekbid Yusuf Nurmansyah. Pak Sekbid ini juga banyak sekali pengalamannya. Salah satunya Pak Sekbid sebagai pendiri komunitas sosial. Monggo Pak Sekbid bisa menyapa Sobat Ngopi. Ya, selamat malam bagi yang menonton malam dan selamat pagi bagi yang menonton pagi dan seterusnya. Semoga kita tetap sehat-sehat meskipun dalam pandemi kita harus produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Sip, mantap. Itulah tadi sambutan-sambutan dari dua narasumber kita hari ini. Cukup di sini saja perkenalannya biar makin kepo dengan kedua narasumber kita hari ini. Yuk tetap pantengin terus podcast Suara Kader di channel YouTube IMM Blue Safan. Sobat Ngopi, kita tahu kan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi ditambah dengan adanya musim pandemi COVID-19 seperti ini. Kalau kita bicara tentang manusia, apa sih yang ada di benak Sobat Ngopi tentang hakikat seorang manusia itu? Tentunya, manusia adalah makhluk
hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Benar atau bukan? Dan manusia juga, benar ya? Oke. Dan manusia juga dikategorikan sebagai makhluk Homo sapien. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Gak mungkin kan kalian hidup di dunia ini hanya sendirian? Gak kebayang dong. Kemudian di dunia ini tadi kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, Sobat Ngopi, disinilah sikap empati dan kepedulian kita diuji. Kenapa kok diuji? Pertanyaannya begini, Sobat Ngopi. Coba Sobat Ngopi lihat kondisi orang-orang di sekitar Sobat Ngopi. Jangan jauh-jauh deh, di sekitar lingkungan rumah kalian, di sekitar lingkungan kampus UM Surabaya tercinta. Apakah mereka bahagia dengan kondisi yang sedang mereka alami seperti ini? Atau malah sebaliknya? Sudahkah mereka bisa hidup normal seperti selayaknya? Dan itulah sedikit cerita atau deskripsi yang akan kita bahas pada malam hari ini, Sobat Ngopi. Ngomong-ngomong soal kemanusiaan, siapa sih yang udah pernah mengetahui definisi dari kemanusiaan itu? Nanti kita akan bahas dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Kalau kita bahas tentang kemanusiaan itu, Sobat Ngopi tidak jauh-jauh dari jiwa humanitas dan pemberdayaan. Apakah Sobat Ngopi yang ada di rumah udah tahu apa sih jiwa humanitas itu dan apa sih pemberdayaan itu yang sebenarnya? Yuk kita langsung tanyakan kepada dua narasumber kita, apa sih hakikat makna dari jiwa humanitas dan pemberdayaan? Mungkin bisa didahului dengan Pak Kabid dulu. Pak Raffi, dipersilahkan. Oke. Saya terdengar? Sangat terjelas. Oke. Dimulai dari humanitas. Menurut ya, aku mungkin kurang ahli dalam segi bahasanya. Mungkin nanti Mas Ucup. Jadi kalau aku maknai humanitas ini adalah, kan ada di tri kompetensi dasar yang ada humanitas, religiusitas, intelektualitas. Nah, tri kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang harus dimiliki teman-teman di 3M. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwasanya humanitas ini adalah ilmu kemanusiaan ataupun sikap pri kemanusiaan. Nah, untuk pemberdayaan, sikap pemberdayaan ini apa ya? Ada korelasinya sih sama humanitas. Jadi kalau aku boleh berpendapat bahwasanya ada ibaratnya pemberdayaan ini di atas humanitas. Arti dari pemberdayaan ini sendiri itu cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki situasi dan kondisi keuangan sendiri. Jadi itu definisi, bukan definisi ya, pengertianku pemberdayaan. Mungkin itu dari saya. Keren-keren nih pendapat dari Pak Kabid. Mungkin Sobat Ngopi bisa mengetahui sendiri kan kalau humanitas itu sudah ada di dalam tri kompetensi dasar. Mungkin bisa dilanjut dan ditanggapi oleh narasumber kedua kita kali ini. Silakan Pak Sepit. Iya, apakah suara saya terdengar, Mbak Sedia? Sangat terdengar dengan jelas. Oke, kalau mungkin saya mulai humanitas dulu ya. Humanitas atau humanisme itu secara bahasa itu artinya homo, dari kata homo yang artinya manusia. Tapi menurut KBBI, humanitas ini adalah kodrat manusia. Apa sih itu kodrat manusia?
kodrat manusia sudah dijelaskan tadi sama Mbak Cynthia, Homo sapiens ya salah satunya. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Jadi itu, bahkan ini menurut para ahli atau Paul Ehrlich itu humanitas itu menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikan sebagai kriteria segala sesuatu. Itu. Jadi betul humanitas harus ada di dalam diri kader juga. Salah satunya yang dijelaskan oleh Mas Raffi bahwa harus ada jiwa humanitas di dalam diri kader yang sudah tercantum dalam tri kompetensi dasar. Oke, mungkin selanjutnya yaitu tentang pemberdayaan. Apa sih itu pemberdayaan secara umum? Pemberdayaan itu dari kata daya, yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Jadi apa sih pemberdayaan? Seseorang untuk melakukan kemampuan dia secara umum yang misal awalnya dia tidak bisa melakukan sesuatu karena kendala biaya, karena ekonomi dan lain-lain. Nah, itu. Jadi itu. Bahkan ini menurut Mas Najib Prasetyo salah satu DPP IMM, dia menjelaskan bahwa humanitas bisa kita pahami dalam bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada mungkin itu menurut saya apa sih itu humanitas dan pemberdayaan. Keren, keren. Dari kedua pendapat narasumber kita malam hari ini, berarti kalau humanitas dan pemberdayaan itu beda arti tapi saling keterkaitan, begitu ya? Betul. Iya, betul. Ya, oke. Mau Boleh menambahkan sekali. boleh, Mbak Cynthia? Iya. Jadi ini, kalau kita punya jiwa humanitas, belum tentu kita bisa pemberdayaan. Tapi orang yang sudah mempunyai sikap pemberdaya, dia tentu mempunyai jiwa humanitas, tapi saling berkaitan gitu. Oh ya, berarti tingkat pemberdayaan itu lebih oke. Aja. Tadi Sobat Ngopi sudah dijelaskan kan dengan dua narasumber kita kali ini mengenai apa sih hakikat dari humanitas dan pemberdayaan. Dan di sini juga pasti Sobat Ngopi yang harus dimiliki individu untuk mengimplementasikan jiwa humanitas dan pemberdayaan yang ada dalam diri mereka. Mungkin itu yang pertanyaan yang terbenak di pikiran Sobat Ngopi. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Bisa dimulai dengan Pak Set. Ya, izin menjawab ya. Jadi bagaimana prinsip dan cara implementasi kita terhadap jiwa humanitas dan pemberdayaan? Mungkin yang awal prinsip kita sesuai dengan niat. Semua harus kita awali dengan niat karena innamal a'malu binniyat, karena semua pekerjaan harus dilalui atau sebelumnya harus diniatkan dulu. Setelah kita niat, kita yang kedua harus berani. Contohnya, kita senyum aja itu salah satu hal berbagi loh. Kita senyum, orang lain juga senyum. Nah, itu salah satu hal berbagi yang paling kecil gitu. Jadi Ya, mulai benar. hal-hal yang paling kecil atau seenggaknya berbicara dengan orang teman-teman kita, atau yang paling sering kita kadang kalau di ranah mahasiswa ya biasanya anak kos tuh ya. Anak kos itu kadang satu hari itu makan sekali kadang ya. Kita tuh kayak kurang rasa pekanya, anggapannya peka. Jadi kita mulai dari hal yang ada di sekitar kita juga. Mulai dari hal yang kecil dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya teman kita lapar dan belum makan ya, kita harus peka, ya langsung belikan makanan, belikan minuman ya. Jangan pernah berpikir, aduh uangku tinggal segini. Jangan berpikir gitu. Kalau kita memberikan sesuatu ke orang, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Entah itu
dalam bentuk uang juga, Amin. dapat rezeki ya Kak, ya Kak. Tiba-tiba misal ngopi di HK, oh ternyata aku dibayari ngopi ya. Dari itu kan, oh ternyata Allah itu ada memberikan sesuatu tuh pada porsinya terhadap kita gitu. Nah, setelah kita dari hal yang kecil, kita baru ikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya mengikuti kegiatan baksos biasanya penggalangan dana ya biasanya. Iya, Penggalangan benar-benar. dana, terus biasanya di Blusafan tuh ada rumah binaan ya, Ya, rumah rumah binaan, baca. mungkin ikut mengajar, rumah baca, buat acara sosial, misal berbagi-bagi nasi kemarin ya, acara Ya, sosmed ya, ada Blusafan bagi-bagi peduli. nasi. Nah, betul. Ada usaha laris dagangan orang, sangat bermanfaat sekali. Dan yang terakhir, setelah itu kita harus, yang ini paling susah ini, istiqomah. Iya, istiqomah. Emang dalam kebaikan itu agak susah. Iya, Pak. Emang dalam kebaikan itu agak susah kalau masalah istiqomah. Tapi kita niatkan, insya Allah kita bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Itu mungkin dari saya. Wih, keren. Memang Sobat Ngopi, kalau kita mau mulai memberdayakan mulai menginjil kayak tadi Pak Sepit bilang, senyum. Kalau kalian lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak hutang, senyum aja sampai terus ya. Keren. Ya, Memang jangan senyum sendiri. malah dimasukin nanti. Keren. Mungkin kita bisa ditambahkan nih pendapat atau argumen dari Pak Sekbid ditambahkan oleh Pak Kabid. Monggo. Oh, oke. Saya mungkin ya menambahkan lah yang kurang-kurang tadi. Itu tadi udah disebutin semuanya mungkin. Hampir sebagian inti-intinya udah disampaikan sama Mas. Kalau aku sendiri gini, banyak berhumanitas. Setidaknya kita memiliki untuk awal itu kita memiliki rasa apa yang dirasakan orang lain. Dalam arti setiap kita melihat orang yang ada di hadapan kita ataupun yang kita lihat itu kita bisa merasakan itu juga, seakan-akan kita merasakan apa yang dirasakan. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kan peka. Karena yang dimaksud peka kan kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Nah, itu mungkin menurutku langkah awal ya. Karena setelah kita, kalau misalnya kita lihat seseorang ya lagi kesusahan ataupun jatuh dari motor loh, kalau di jalan, terus norek, pasti nanti ada, kalau enggak mikir tulungi kak yo, pasti ada, nanti bakal ada lanjutan pemikiran gitu. Jadi itu sih untuk awal kita perlu itu. Terus apa ya, lihat Diingat-ingat dulu, waktunya masih lama. itu ya. Tak skip dulu ya, kepemberdayaan. Jadi tadi kan untuk sikap pemberdayaan kita harus, ini gabung aja. Jadi merasakan apa yang orang lain merasakan. Yang kedua, kita itu harus harus selesai dengan diri kita. Dalam arti masalah pribadi, masalah-masalah yang kita punya, kita harus selesaikan terlebih dahulu. Sampai karena itu menurutku pengaruh banget, baik ataupun melakukan humanitas ataupun kita berperi kemanusiaan. Di saat kita, tentunya mungkin saat banyak utang, terus tahu-tahu ada orang minta lah banyak, yang benar-benar mungkin terlihat bawa gendong anak Banyak yang itu. sampai nangis-nangis gitu. Nah, itu pasti
Nah, kita kan pasti mikir-mikir lagi. Iya, aku ketang ya. Dan itu pun malah bahkan bisa membuat kita misal kita malah bersikap enggak dan bisa jadi enggak manusiawi kalau misal wah banyak utang rek terus ada yang minta sampean aku ya kita yang kita lontarkan yang kita katakan mulai aneh-aneh lah kata-kata yang kita muncul ya derajat kita tetap sama di mata Allah. Terus yang ketiga ini yang paling penting yaitu ikhlas. Kenapa kok ikhlas itu penting? Sebenarnya ikhlas itu juga bisa dilatih. Kalau aku definisi ikhlas itu ada yang bilang ikhlas itu lupa. Ikhlas itu saat kamu nggak merasakan apa-apa. Ya wis, tapi menurutku di saat kita susah banget, tapi kita bisa memberi dengan memberi wae loh. Maksudnya nggak ada rasa, nggak mikir-mikir wah aku piye wis pengen wae punya apa kasih aja gitu ya Pak. Jadi itu poin-poin penting dari ikhlasnya. Ikhlas pun juga harus dilatih pelan-pelan sih emang, nggak harus bisa langsung ke tahap lillah, nggak langsung lillahi ta'ala. Iya benar. Itu dilatih. Terus ikhlas itu saya terakhir. Karena kalau kita, ini kan tadi ada 3 tadi yang tak berikan. Terus mungkin satu lagi bukan ini terlepas dari 3 tadi prinsip. Ada penjahat dari 3 ini. Ada yang menggugurkan ketiga ini sakit yang bisa menjadi apa yang 3 hal ini kita lakukan itu malah jadi sia-sia, yaitu riya. Riya ini kalau aku tahu ya, aku dapat dari ini kader IMM juga anak komika ini Suci, dia bilang dia ngutip siapa ya, lupa aku, Imam Syafi'i guys. Riya itu seperti seperti semut hitam di batu hitam di malam gelap gulita. Jadi riya ini selain menghancurkan amal, dia itu tidak terlihat, sehingga apa yang kita lakukan itu tanpa sadar atau wah kok riya loh moro-moro. Bahkan kan kita nggak tahu yang kan untuk menilai itu kan semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sih, itu penyakit banget, akan bisa menghancurkan 3 hal itu. Saat kita mencoba berlaku baik tapi ada hati yang terbesit sedikit aja hancur awan, hilang, sia-sia. Benar-benar. Jadi itu sih. Iya benar sekali apa yang dikatakan Pak Kapi tadi. Bisa ditangkap nih teman sobat. Kalau kita mau berbuat baik, tentunya Abid bilang harus peka memang. Kalau kita dan yang paling penting juga ikhlas. Ikhlas itu memang mudah untuk diucapkan, namun susah. Tadi Pak Kabit bilang jangan riya. Riya itu nggak baik. Riya itu bisa menghabiskan pahala kita. Benar yang dikatakan. Sama juga yang dikatakan Pak Sebit, istiqomah. Kalau kita berbuat baik tapi kita tidak menekuninya, sayang sekali Sobat Ngopi. Dari pendapat 2 narasumber lanjut, begini Pak nih ya, apa itu jiwa humanitas
humanitas, apa itu pemberdayaan, dan apa hal yang paling penting dalam implementasinya. Ini ada sebuah fenomena nih yang lagi viral di jagat maya nih Pak Kabid, Pak Sepit. Mungkin kupas secara tuntas apa sih, apakah ini yang namanya pemberdayaan, apakah yang ini namanya implementasi dari humanitas itu. Untuk contoh fenomena yang sedang viral, contohnya sayang sulit ya, masa di mana semua orang ada saja kelakuan individu yang membuat kita tuh merasa geram. Contohnya saja, pernah nggak sih Sobat Ngopi melihat di berita ataupun di Instagram, melihat bahwa ada suatu kejadian di mana oknum ini, pemuda ini melakukan berbagi sembako. Memang berbagi sembako di masa pandemi ini sangat dibutuhkan, tapi sayangnya berbagi sembako ini malah dibuat seperti adu konten, seperti persaingan dalam perkontenan mereka. Dan sangat disayangkan sekali ini, isi dari sembakonya itu tidak layak atau tidak lazim seperti umumnya. Jadi ada seorang pemuda yang memberikan bantuan sembako kepada kakek-kakek tua ataupun kepada waria, yang dimana sembakonya itu diisikan sampah-sampah dedaunan, ada yang seperti itu. Ada juga yang diisikan batu bata yang diberikan kepada orang kakek tua ataupun waria. Padahal mereka sudah sangat mengharapkan gitu ya dari isi sembako itu. Mereka sudah membayangkan, wah isi sembakonya pasti bisa bermanfaat bagi mereka. Namun sayang, oknum ini malah dibuat seperti itu tadi. Hanya gara-gara apa? Konten. Konten ini yang bisa merusak jiwa humanitas kita. Jadi fenomena tersebut kita bisa bahas. Mungkin kita bisa awali dengan argumen dari Pak Setbit. Pak Setbit, gimana sih tanggapan Pak Setbit terkait fenomena tersebut? Silakan. Ya, memang ya sekarang musimnya yang namanya orang-orang nyari konten, orang-orang nyari konten yang tentang supaya bisa viral gitu ya. Tapi kalau tentang permasalahan ini ya, niatnya bagus awalnya, niatnya bagus, tapi isinya ini, ya nggak layak ya, nggak layak dan intinya tuh dia tuh ngasih, adu konten ya. Aku pernah lihat, salah satu, eee eee, orangnya yaitu orang yang tidak mampu. Ya, teman-teman, kalau kita, niatkan awal itu dalam hal berbagi itu ikhlas. Betul katanya tadi Mas Raffi, kita harus ikhlas dalam hal sesuatu dan tidak riya. Viral gitu ya. Dalam hal kebaikan itu sebenarnya teman-teman, kita tidak boleh, dalam kita melakukan kebaikan itu sebenarnya dalam zaman Rasulullah juga dan sahabat-sahabat itu kalau melakukan kebaikan bahkan dia itu sembunyi-sembunyi gitu. Ada suatu cerita itu, sahabat Nabi namanya siapa lupa, tiap malam itu memberikan sembako ke orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mohon maaf ya, anak yatim, orang-orang yang sudah tua-tua. Dia setiap malam pakai topeng, setiap, setiap orang tuh nggak tahu siapa orangnya itu. Tiba-tiba saat orang itu sahabat Nabi ini meninggal, baru ketahuan, oh ternyata ini ya adalah sahabat ini yang selalu memberikan salah satu, cerita ya bahwa kebaikan itu sebenarnya tidak boleh eee, kita lihatkan ke orang-orang. Tapi kalau unsurnya kita memotivasi buat orang-orang agar bisa melakukan hal yang sama dan melakukan kebaikan juga nggak masalah. Cuma itu tapi, sekali lagi teman-teman, dalam hal kebaikan supaya menghindari riya ya setidaknya jangan, niatnya kebaikan tapi
di unsurnya ada supaya viral gitu ya. Apalagi tadi isinya sembakonya sampah atau batu ya. Benar Pak Niat Sepit. ya semoga ini salah satu tindakan jangan contoh dari teman-teman. Mungkin uh, mungkin kita doain semoga teman-teman semua ini kalau hal-hal kebaikan harus diniatkan dengan ya, dan yang paling penting istiqomah. Itu tadi. Ya itu Benar-benar. saja dari saya. Wah, sip kan dari pendapatnya Pak Sepi tadi. Jadi kita udah punya pandangan nih, gimana sih konsep berbagi sesama yang baik dan benar itu seperti apa. Juga didukung dari pendapat argumen dari Pak Kabid. Mungkin bisa menambahi. Monggo Pak Kabid. Oke. Fenomena itu ya, konten sekarang, konten kreator. Minta awali ini. Emang apa ya? Aku sekarang aku melihat anak zaman sekarang itu. Kenapa kok mereka udah mulai apatis? Mereka mulai apa? Nggak peduli dengan sekitarnya. Kamu tuh yang mereka lihat itu enggak apa ya? Yang mereka lihat tuh enggak ada unsur-unsur saling mencintai loh. Entah itu televisi, entah itu konten-konten IG kreator, atau apa. Paling yang didelok yang ketawa-ketawa, yang nyanyi membuat senang diri kita sendiri, atau yang cuma ya sekitar hibur-hibur sederhana lah. Tidak ada yang konten-konten yang isinya memang mencoba untuk membangun gotong royong, mencoba untuk membangun apa bahasanya sesama ini harus saling tolong menolong, bekerja sama dan sebagainya. Menurutku itu, iya Pak, monggo Pak. Maaf ada dua. Jadi gitu. Terima. Oh iya, dari konten itu. Sekarang ini dari totok dalam konflik ya. Pada akhirnya kan ada evaluasi loh, ternyata anak ini gini. Kalau melihat konten yang konten gini ini apa yang terus ada ya secara norma budaya agama itu nggak masuk men. Apa ya, kenapa melakukan itu hanya biar rame, biar terkenal. Ya itulah sekarang tontonan kita ya segitulah. Makanya sangat disayangkan, kita perlu konten-konten kreator yang setidaknya membangun kita lah buat memiliki empati. Dan saya rasa yang ditonton begini ya gitulah menurutku. Saya nggak bisa menyalahkan juga. Ya, benar sekali Sobat Ngopi dari argumennya Pak Kabid tadi. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itulah yang kita tiru. Jika kita menontonnya yang jelek, pastinya kan kita akan hampir seluruhnya meniru yang seperti itu. Kalau kita tonton
orang-orang yang sholat Jumat itu juga termasuk dari jiwa humanitas, atau juga bisa mendonasikan uang kalian atau mendonasikan sebuah barang boleh juga. Di SPM juga ini juga memiliki agenda atau program Blusafan Peduli. Mungkin Sobat Ngopi yang ada di luar sana ingin menyalurkan ataupun ingin membantu sesama bisa melalui program Blusafan Peduli. Jadi kalau kalian Sobat Ngopi pengen berbagi, nggak usah bingung-bingung mau kemana. Pasti ada untuk menyalurkan apa, itu adalah niat. Ada juga konten yang baik dan ada juga konten yang buruk. Kalau kita mengikuti konten yang baik, pastinya hal baik akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita mencontoh konten yang jelek, maka sebaliknya. Jadi kita harus memilih-milih. Benar. Setuju dengan pendapat dari Pak Kabid dan Pak Seti.